ada di Maroko, ada di Tunisia, ada di Maroko, ada di Tunisia, ada di Mesir juga. Nah, kenapa yang Ibadiah ini dia itu walaupun Khawaris tapi nggak di apa ya? Nggak diberontak sama pemerintah gitu, tetap ada di situ dan disetujui oleh pemerintah yang ada di situ, karena yang aliran Khawaris ini tuh nggak neko-neko. Jadi tuh dia tuh nggak ngafirin orang gitu-gitu. Jadi masih bisa ditoleran gitu sama kayak mazhab-mazhab yang lain. Nah, Muhammad siapa nih tadi? Syekh Muhammad bin Yusuf tuh kayak gitu. Syekh Muhammad bin Yusuf itu dia termasuk Khawaris, tapi Khawarisnya yang Ibadiah. Makanya walaupun dia itu ada di Maroko, tapi dia itu kayak dibolehin gitu loh sama pemerintahan Maroko buat ngenafsirin Al-Quran. Kenapa? Karena menurut pemerintahan Maroko, tafsirannya itu nggak berpengaruh besar buat umat gitu. Jadi kayak kan karena nggak ngafirin juga, ya udah jadinya ya nggak apa-apa gitu. Makanya tafsir Hamyan Al-Zat itu ada sampai sekarang gitu, Kak. Selanjutnya contoh ayat yang akan dijelaskan oleh Kak Aska. Terima kasih. Ya, Kak Winda, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya akan melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Kak Winda, contoh ayat yang berada dalam kitab Hamyan Al-Zad ini ya, karangan Syekh Muhammad Nah, di sini contoh dari ayat tersebut yaitu tentang takfir atau tentang kafir. Nah, takfir ini secara bahasa merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata kafaro yukafiru, kafaro yakfuru kufron, yang mempunyai arti dasar yaitu menutupi. Kemudian dimasukkan ke dalam wazan fa'ala menjadi kafaro yukafiru takfiron, yang mana artinya yaitu mengkufurkan ya, atau dinisbatkannya kepada kafir. Atau juga bisa disebutkan yang tadi dijelaskan oleh Kak Winda bahwa seringkali Khawarij ini menuduh kafir. Kemudian di sini saya mau izin bertanya. Di PPT yang slide 6 itu yang contoh kitab mazhab Khawarij, itu yang di poin keempatnya ada kitab Da'i al-Amal Liyaumil Amal karangan Syekh Muhammad bin Yusuf abad ke-14. Ini adalah tafsir terpanjang. Itu kan dijelaskan bahwasanya tafsir terpanjang namun tidak sampai selesai nih. Maksud sampai selesai di sini itu apa? Nggak sampai surat An-Nas atau nggak selesai dibukukan gitu. Terus sampai sekarang itu ada atau tidak ya? Terima kasih. Pertanyaannya Kak Hamida ya? Khawaris yang tadi sama Syiah, pokoknya ada kolaborasi sama Syiah gitu-gitu. Jadi kalau yang Winda ambil kesimpulannya tuh begini Kak, sebenarnya Khawaris sama Syiah itu ada sedikit persamaannya. Persamaannya itu apa? Persamaannya Khawaris dan Syiah itu tuh sama-sama aliran yang awalnya itu bahkan sampai sekarang itu lebih ke pedalaman. Dulu kan kalau Syiah juga di pedalaman, cuma bedanya kalau Syiah itu bukan daerah, kalau tadi kan kalau yang mana? Kalau yang Khawaris itu daerah tadi dulu Hairura ke sana kan. Yang Tamim kalau yang Khawaris, tapi kalau yang Syiah itu lebih ke daerah-daerah yang daerah sana tuh Mesir, tapi yang
cecer sama Abdullah bin Sabah, kalau nggak salah ya, tokoh Syiahnya itu kan namanya Abdullah bin Sabah ya. Yang dicecer itu bukan orang-orang moderat, bukan orang-orang yang ada di kota, tapi emang yang dicecer itu orang-orang yang di desa yang pemahaman agamanya itu sedikit. Makanya bisa didoktrin Syiah, bisa didoktrin Khawarij gitu. Nah, kalau soal yang ekstrim, apakah penafsirannya ekstrim? Itu tuh tergantung penafsirannya itu, dia itu si mufasirnya lebih Khawarij yang mana nih? Kalau dia itu Khawarijnya lebih ke Khawarij yang Zaharikoh ataupun Khawarij yang Najdah yang cenderung ekstrim, ya berarti penafsirannya itu juga ekstrim. Dan ada kemungkinan juga produk tafsirannya tuh kalau yang aliran-aliran Khawarij ekstrim itu tuh bakalan nggak ada. Bukti-bukti manuskripnya tuh bakalan nggak ada. Kenapa? Soalnya kayak mungkin aja ya kayak udah dibakar sama pemerintah yang ada di sana, udah dibakar sama ulama-ulama yang di sana. Soalnya nanti takut pemikirannya itu kalau dibaca sama orang-orang yang kayak misalkan awam sama agama, nanti bakalan oh iya ya mengiyakan gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada kayak gini mendingan dimusnahin aja gitu. Makanya kan ada tafsir-tafsir yang buktinya tuh nggak ada, kayak yang tadi di contoh-contoh kitab-kitab tafsir gitu-gitu. Nah, terus kenapa ada tafsiran Khawarij yang buktinya itu sampai sekarang masih ada, manuskripnya itu masih ada, kita baca-baca sampai sekarang juga ada gitu kan. Nah, itu tuh biasanya tafsiran-tafsiran Khawarij yang alirannya tuh lebih ke ibadah, yang nggak mengkafirkan, yang jadi kalau katanya ulama udahlah ya nggak apa-apa buat mukoran, buat perbandingan, jadi nggak usah dimusnahin gitu nggak apa-apa. Lanjut pertanyaannya Kak Yuli. Pertanyaannya Kak Yuli itu lebih ke sumbernya ya. Sumber tafsir Khawarij itu apa? Sumber tafsir Khawarij itu lebih ke birai. Kalaupun dia itu make takwil, mereka itu cuma cenderung memakai takwil untuk ayat-ayat yang emang buat ngedukung doktrinnya, buat ngedukung ajarannya. Ini nih kira-kira ayat ini kayaknya cocok deh buat ngedukung ajaran kita yang ini nih, makanya ditafsirin gitu. Pakainya takwil, bukan pakai birai, tapi lebih banyaknya tuh birai, dominannya birai gitu Kak. Terima kasih. Ini lebih untuk corak tafsirnya lebih kemana ya Kak? Soalnya kan kalau dilihat kan dia kan suka, biasanya Khawarij itu suka mengkafirkan orang ya. Apakah dari segi kayak rukun-rukun corak fikih itu atau gimana Kak? Kalau corak balik lagi lebih ke ini sih Kak, lebih ke kalam. Soalnya kan ini kan aliran-aliran kalam, jadi bukan fikih, tapi lebih ke aliran kalam. Cuma ya namanya aliran kalam karena misalnya ya, misalkan ini Khawarij ya, pasti dijelasin dong fikih-fikih Khawarij itu gimana. Kalaupun Syiah juga fikih-fikih Syiahnya gimana, tapi bukan lebih ke fikih atau apanya, cuma lebih ke kalamnya gitu Kak. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak, terima kasih. Berarti teologis ya? Corak teologis. Oke, baik. Kalau ininya Kak, metodenya apa Kak? Soalnya kan di sini nggak ada klasifikasi atau langkah-langkah secara spesifik ya. Kalau metodenya, tadi mau koran ya Kak? Perbandingan. Bukan Kak, Winda belum jelasin tadi metodologinya ke apa namanya, kelengkap punten. Jadi Khawarij itu punya metodologi penafsiran. Pertama itu tuh kalau Khawarij itu menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan ideologi mazhabnya. Jadi ya kalau ideologi mazhabnya gini, dia nafsirinnya gini. Kan kalau kita itu nafsirin Al-Quran, ngikut Al-Quran ya. Kalau ini mah nafsirin Quran ngikutnya mazhab. Jadi ya gitulah. Terus habis itu yang kedua itu mereka cenderung ngambil nasnya aja. Yang tadi tuh yang tekstual aja. Enggak apa ya? Enggak diambil kontekstualnya. Terus juga ini tuh apa ya?
berhubungan sama pertanyaan Kak Yuli tadi, jadi mereka itu gunain takwil juga, cuma ya lagi-lagi takwilnya itu buat meneguhkan ideologi mazhabnya gitu, Kak. Tapi mohon maaf deh Kak Winda. Di sini kan penafsirannya tekstual ya, bukan kontekstual. Tapi kok sumbernya biroi gitu. Aku masih kurang paham. Ya Kak, kalau tekstual itu lebih ke kalau misalkan di ayat Quran yang ngomong ini nih, Winda ngejelasin yang surat Al-Maidah ayat 44 deh ya. Kan surat Al-Maidah ayat 44 itu kan yang ini nih. Wa malam yahkum bima anzalallah, itu tuh langsung ke artinya aja. Mana ya? Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Jadi mereka orang-orang Khawarij langsung gini, oh berarti kalau orang-orang yang memutuskan segala sesuatu yang nggak mengacu kepada hukum Allah, dia tuh bakalan kafir. Nah terus dia tuh mikir gini, yang dilakuin Ali kan nggak ngikut keputusan Allah, nggak ngikut hukum Allah, berarti dia kafir tuh. Nah gitu, jadi intinya konteksnya gitu gitu Kak. Iya, oke Kak Winda, paham. Khawarij ini kan menafsirkan Al-Quran dengan biroi. Nah, biroinya itu Al-Quran dengan Al-Quran, terus Al-Quran dengan hadis juga, dan ijma sahabat atau enggak Kak, atau Al-Quran dengan Al-Quran aja kayak gitu. Aku izin jawab ya Kak Salsa. Jadi di sini mengambil juga dari penjelasan hadis Kak, baik itu hadisnya itu sahih ataupun mungkin ada yang doif ya, dengan tema yang tematik gitu kan, dari beberapa tema, dan juga berdasarkan Israiliyat. Mungkin Kak Winda ada masukan juga, atau teman-teman yang lain juga ada masukan, boleh. Baik Kak, kalau Winda nangkepnya lebih ke gini Kak, karena dia itu biroinya itu lebih ke tekstualnya, jadi menurut mereka kayak gampangannya gini deh, tadi tuh yang Al-Maidah, kan akhirnya mereka itu nganggep, oh berarti ya dimaksud sama ayat ini nih, kalau ada orang-orang yang gak ngelakuin hukumnya Allah, dia tuh termasuk kafir. Otomatis kalau dia udah berpikiran kayak gitu, dia kepikiran nggak bakalan nyari-nyari dalil-dalil yang lain yang ngebuat yang ngebuat ngedukung tentang ayat-ayat itu, kayak dia nyari asbab nuzul gitu-gitu. Winda rasa sih enggak, soalnya ya biroinya dia mengatakan kayak gitu, dan menurut dia tuh yakin, dia tuh hakul yakin gitu kalau menurutnya tuh ayatnya tuh gini, jadi ya enggak cenderung ke kayak Al-Quran hadis. Mungkin dia bakalan kayak pakai Al-Quran dan hadis kalau seandainya menurut pemikirannya dia ini tuh butuh pendukung lain, butuh bukti-bukti yang lain gitu. Sedangkan kalau kalau dia mufasirnya tuh udah yakin sama penafsirannya yang kayak gitu, ya nggak butuh. Kalau menurut Winda kayak gitu kan, kasihnya Ibu dan kakak-kakak. Terima kasih.
Kok nggak bisa dimatiin? Oh iya, berarti dalam menafsirkan itu Hawaris nggak butuh hadis dan ijma para ulama gitu ya, Kak Winda. Mungkin. Berarti yang ada di penafsiran Hawaris itu ya, yang ada itu hanya penyelewengan dari Al-Quran kayak gitu ya. Jadi menafsirkan Al-Quran tapi dia itu kayak nyeleweng kayak gitu. Berarti yang ada di itu penafsirannya itu penyelewengan aja gitu, nggak bermanfaat bagi kita kayak gitu kan ya. Gitu kan Kak Menda. Iya Kak, betul. Tafsir Khawaris ini termasuk tafsir yang jahil gitu. Soalnya dia tuh ekstrim. Ini tuh nanti bakalan dibahas di mata kuliah yang Ad-Dakhil Al-Quran kalau nggak salah, yang bakalan dipaparin sama Pak Ulin Nuha kalau nggak salah. Tapi nanti masih semester depan. Kak Winda, apa namanya, Khawaris ini dia kan biroi, tapi dengan melihat ayatnya secara kontekstual aja. Berarti dia riwayatnya hanya kepada Quran ya, dan dijelaskannya cuman ya yang ada di tulisan, maksudnya yang ada yang dia sepahaman dengan ayat itu gitu. Jadi secara lettered aja gitu ya Kak. Yang dimasuk biroinya kayak gitu bukan sih Kak? Kan katanya Kak kan Khawarij itu hanya secara kontekstual. Nah, dan dia metodologi tafsirnya memakai biroi, yang dimana itu memakai riwayat, kan ada yang dengan Quran bil Quran, Quran bil hadis. Nah, tadi Kakak juga merangkan bahwasanya dia tidak membutuhkan yang namanya ijma atau qaul sahabat gitu. Berarti dia hanya memakai Quran dan hadis saja gitu, tapi dengan cara pemahaman yang secara letter atau kontekstual seperti itu Kak, atau bagaimana? Iya, kurang lebihnya kayak gitu Kak. Terima kasih Kak Winda. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ibunya masih ada nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu. Materi hari ini yaitu tafsir madhab Khawarij, ya, tafsir madhab Khawarij. Tadi sudah kalian bahas apa itu definisinya, ya, dan juga sejarahnya, yaitu dia muncul pada saat terjadinya perang tahkim, atau bukan perang tahkim ya, tapi lebih fokusnya adalah kejadian tahkim, ya. Nah, setelah adanya kekalahan dari kubu Ali bin Abi Thalib, akhirnya ada beberapa kelompok yang tidak suka atau tidak terima, ya, sehingga dia keluar dari kubu Ali dengan mengekspresikan mereka kecewa terhadap Sayyidina Ali atas keputusan yang dia terima, atas hasil yang dia terima. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara psikologis Khawarij itu ya sakit hati, ya, karena sakit hati karena kekalahan. Coba Ali bin Abi Thalib menang, nggak mungkin dia jadi kelompok Khawarij. Tapi karena Ali bin Abi Thalib itu kalah, akhirnya dia bikin segala alasan
dengan menyatakan Ali bin Abi Thalib itu tidak menjalankan perintah Allah, dengan Ali bin Abi Thalib itu melakukan kesalahan karena bersedia untuk menjalankan tahkim dan lain sebagainya, ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pemikiran. Nah, sebelum kita masuk ke penafsiran dia, kita juga harus tahu bagaimana pemikirannya Khawarij yang sangat mencolok, yaitu pertama adalah takfiri atau mengkafirkan, ya. Nah, dari cara dia doktrin mereka yang mereka buat, yaitu pertama yang sangat ekstrim adalah mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan semua orang-orang yang tidak masuk dalam golongannya, ya. Yang itu sudah jadi mereka ketika orang itu kafir, ya, bagi mereka ketika orang tersebut tidak masuk dalam golongannya, maka mereka kafir, maka boleh dibunuh. Itu cara pandang mereka. Nah, ini berarti kita melihat bagaimana jiwa-jiwa mereka yang selalu ekstrim dan juga terlalu fanatisme, tetapi ekstrimnya itu lebih pada bentuknya keras, ya, terlalu radikal. Nah, selanjutnya adalah proses pengangkatan khalifah dengan cara demokrasi, yakni pemilihan bebas yang dilakukan masyarakat secara umum. Pemilihan khalifah yang mereka kerjakan itu demokrasi. Mereka pilih sekiranya siapakah yang menang dan lebih kuat ketika dalam acara pemilihan, maka dia yang bisa dijadikan sebagai khalifah. Selanjutnya, khalifah harus menegakkan keadilan, menjalankan syariat, serta menjauhkan diri dari kesalahan dan penyelewengan, dosa dan maksiat. Jika khalifah melakukan penyimpangan, maka ia wajib diturunkan atau dibunuh. Selanjutnya, khalifah Khawarij awalnya harus dipilih dari suku Arab. Namun, akhirnya mereka berubah menjadi masyarakat Islam. Maksudnya gini, boleh yang dipilih itu walaupun bukan suku Arab, ya, mereka boleh dipilih, ya. Karena apa? Karena semakin banyaknya pengikut yang bukan dari suku Arab. Ya, mau tidak mau ketika pemilihan, selagi mereka bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, kemudian mempunyai ilmu yang baik dan juga bisa melakukan keadilan, maka dia bisa dipilih sebagai khalifah. Nah, kita lihat tadi bagaimana ketika pemilihan khalifahnya, ya. Jadi salah satu pertama kali yang dia pilih adalah dari suku Arab, ya. Bukan lagi apakah dia, kalau di Syiah berarti harus punya garis keturunan Rasulullah dan garis keturunan Ali bin Abi Thalib. Kalau di Khawarij tidak, ya, karena mereka sudah kecewa dengan Ali bin Abi Thalib, tetapi ekspresi mereka dalam memilih khalifahnya adalah yang pertama harus dari suku Arab. Kemudian dia bisa menjalankan keadilan, ya, bisa menegakkan keadilan dan menjalankan syariat Islam dengan baik dan mempunyai kemampuan keilmuan yang baik. Nah, ini dari segi pemilihan khalifahnya. Namun jadi dengan berjalannya waktu, bertambahnya pengikut mereka, akhirnya tidak diharuskan dari suku Arab, ya. Nah, namun kalau di sini ketika mereka kalau kita bandingkan dengan cara pemilihannya di Syiah, ya, atau bagaimana mereka memperlakukan imamnya, ya. Kalau di Syiah mereka meyakini bahwa seorang imam itu pasti dalam keadaan maksum. Nah, kalau dia Khawarij tidak, tetapi dia harus tidak menjalankan maksiat, tidak melakukan dosa dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Namun, jika didapati khalifahnya melakukan dosa, maksiat walaupun itu kecil, nah tidak dilihat besar kecilnya, ya, tetapi walaupun sekali maksiat walaupun dia kecil, dia maka langsung dinyatakan harus diturunkan dari kekhalifahan. Kemudian dinyatakan sebagai orang kafir. Kemudian boleh dibunuh. Nah, ini kita lihat bagaimana mereka bersikap ekstrim, mempunyai doktrin ekstrim bahwa siapapun, ya, siapapun itu tidak hanya karena dia keluar dari golongannya, namun walaupun dia termasuk golongannya tetapi melakukan perbuatan dosa, maka dia masuk kategori orang yang kafir. Tidak ada pertaubatan. Di Khawarij tidak mengenal pertaubatan, ya. Nah,
Selanjutnya, wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ekstrim. Nah, bagaimana kita lihat doktrin-doktrin yang mereka gunakan dengan cara hanya membagi golongan manusia itu kafir dan Islam itu sendiri adalah yang segolongan dengan mereka. Walaupun ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, namun tidak segolongan dengan mereka, maka mereka tetap katakan itu sebagai golongan orang yang kafir. Nah ya, kita lihat ya bagaimana itu ekstremis yang mereka bangun, bagaimana fanatisme yang mereka bangun. Ya, mereka benar-benar anti sosial dan anti bergaul dengan orang-orang yang selain golongan mereka. Setelah ngomongin pemikiran Khawarij, kita masuk bagaimana penafsiran corak dalam aliran Khawarij. Ya, kita harus tahu, tadi kita udah kebentuk ya, bagaimana cara pandang mereka. Nah, itu diekspresikan ke dalam penafsiran mereka. Dalam menafsirkan Al-Quran, ya, dalam menafsirkan Al-Quran, mereka akan kita temukan di dalamnya adalah berupa hadis-hadis maudhu. Nah, tadi kita apakah tadi sudah dibahas tentang contoh-contohnya bagaimana ketika menafsirkan ayat tentang misalnya orang-orang yang berperilaku maksiat, orang-orang yang berperilaku alhamdulillah, orang-orang yang berperilaku dosa ya. Ketika kalau di hadis mutawatir kita akan temukan hadis-hadis yang berhubungan dengan orang-orang berperilaku dosa, maka dia harus melakukan istighfar. Maka dia harus memperbanyak istighfar. Maka mereka harus bertaubat. Nah, itu kalau kita temukan di hadis mutawatir versi kita orang Sunni, ya kan? Namun di Khawarij mereka akan rubah hadis-hadis yang mutawatir menjadi hadis maudhu. Kenapa dikatakan hadis maudhu bagi kita? Ya, karena dia masukkan beberapa teks yang sebetulnya itu bukan teks hadisnya. Atau bahkan dia menghapus beberapa teks hadisnya dan mengganti dengan kalimat yang lain. Nah, sehingga menjadilah hadis maudhu. Hadis maudhu ini dia masukkan ke dalam penafsiran Al-Quran untuk dijadikan sebagai katakanlah tafsir bil masurnya dengan memasukkan hadis, namun hadis itu maudhu. Dan itu akan kita dapatkan di banyak Al-Quran, di banyak penafsiran kitab-kitab tafsirnya orang Khawarij ya. Selanjutnya, menafsirkan Al-Quran secara ekstrim dan keluar dari kaidah tafsir dan takwil. Nah, mereka dalam menafsirkan Al-Quran, ya tadi pertama sudah memasukkan hadis yang maudhu, ya kebanyakan ya. Kalau memasukkan hadis mutawatir hanyalah hadis-hadis yang memang itu masih seperti atau sama dengan doktrin-doktrin mereka atau pemahaman mereka. Nah, kalau misalnya tidak sama, maka masukkan hadis maudhu. Setelah masukkan hadis maudhu, kemudian mereka tafsirkan, mereka jelaskan, dan mereka beri penambahan penjelasan yang mana itu keluar dari kaidah tafsir. Kaidah tafsir apa aja? Nah, misalnya memasukkan hadis yang mutawatir, kemudian memasukkan asbabun nuzul. Nah, mereka tidak lakukan itu ya. Terkadang memberikan walaupun versi mereka mungkin itu asbabun nuzul, tapi nanti akan ada banyak modifikasi dalam asbabun nuzul tersebut. Nah, kemudian dia masukkan sejarah-sejarah yang itu terkadang ada penambahan-penambahan atau alasan-alasan penambahan yang untuk menguatkan pemahaman mereka, sehingga terjadilah pemahaman yang ekstrim ya. Apalagi nanti ada penambahan bahwa orang yang kafir atau orang melakukan dosa maka boleh dibunuh. Nah, maka darahnya apa ya, halal untuk dibunuh. Nah, itu istilah-istilah yang sering dimasukkan dalam pemahaman Khawarij. Belum lagi nanti ada penambahan atau berbeda penakwilan dan juga penafsiran, misalnya ketika memberikan penjelasan ayat-ayat berkenaan dengan haji ya. Kalau di dalam konteks haji bagi orang Khawarij itu hukumnya wajib ya, hukumnya wajib, dan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji maka masuk kategori orang yang kafir. Nah, di sinilah terjadi perbedaan. Kalau di dalam ayatnya disebutkan bahwa
al-hajju astagfirullah, bahwa man istata'a ila sabila tuh, bahwa haji itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Nah, di Khawarij maka man istata'a itu diganti menjadi kewajiban, bahwa haji itu wajib dilakukan bagi siapapun ya, dan harus dikerjakan bagi siapapun. Nah, di sini kan kelihatan bahwa mereka merubah penafsiran dan merubah penakwilan. Kemudian mereka merubah makna menjadi sebuah kesimpulan hukum yang berbeda, ya kan? Nah, di sini nanti kita temukan bagaimana mereka ekstrim sekali dalam menentukan hukum-hukum fikihnya. Ya, begitu juga menjadikan ada ayat Al-Quran yang menyatakan orang-orang kafir itu adalah najis, sehingga tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Dan ini dijadikan dalam penafsiran Khawarij secara global, bahwa semua orang kafir, nah dalam kurung orang kafir itu siapa aja? Orang yang memang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian orang yang tidak segolongan dengan mereka, ya, maka dianggapnya najis. Sehingga nanti kita akan lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap orang-orang yang tidak segolongan dengan mereka, ya. Selanjutnya, menafsirkan ayat Al-Quran secara tekstual. Nah, kalau tekstual, nanti kita juga akan temukan di beberapa mazhab lainnya yang mereka juga menafsirkan Al-Quran dengan tekstual. Namun di Khawarij menafsirkan tekstualnya itu adalah dengan menambahkan pemahaman yang sangat ekstrim. Ya, kita kata garis bawahi. Kalau sudah Khawarij itu terkenal dengan ekstrim-ekstrimnya. Ya. Selanjutnya menafsirkan dengan memberikan penjelasan berdasarkan doktrinnya. Nah, kalau ini sudah terbiasa ya, kita lihat beberapa aliran pun juga ada kalanya menambahkan beberapa penafsiran sesuai dengan doktrin mereka. Nah, kalau Khawarij juga begitu. Selanjutnya menyimpulkan kesimpulan yang sempit, menyimpang, dan fanatisme ekstrim. Nah, kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari produk tafsir mereka yaitu pasti sangat sempit dan menyimpang. Kenapa? Ya, ini sudah bisa kita ketahui bagaimana mereka memberikan penafsiran dengan menafikan beberapa ayat yang misalnya ketika ada pelaku dosa maka di situ juga akan ada ayat tentang perintah bertobat kepada Allah, perintah memohon maaf kepada Allah. Nah, bagi mereka pertaubatan itu adalah dengan masuk ke dalam golongan mereka, ya. Masuk ke dalam golongan mereka, tetapi ketika menjadi golongan mereka melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka serta-merta menjadi murtad, serta-merta menjadi kafir. Nah, ini perbedaannya di sini kalau kita bandingkan dengan kita orang Sunni, ya. Di Sunni kita kenal dengan istilah pelaku dosa ada fasik, ya. Kalau dia masih orang Islam yang masih Islam berarti di luar dari orang kafir, maka dia pelaku fasik yang bisa melakukan pertaubatan. Kalau di Khawarij tidak, ya, tidak ada pertaubatan, maka boleh dibunuh. Nah, kemudian nanti kita akan temukan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang selain orang Islam. Bagi orang Khawarij dilarang namanya bersekutu atau bekerja sama atau bertaawun bersama orang-orang yang non-Islam. Ya, apalagi juga orang-orang yang keluar dari golongan mereka. Ya, ini kita akan lihat bagaimana pandangan dan doktrin ekstrim yang mereka gunakan. Nah, kalau sudah orang itu ekstrim, maka pasti mereka itu fanatis yang terlalu ta'assub, ya. Kalau orang Sunni ya, yang selalu berpikirnya terbuka, ya, selalu mengembangkan daya pikirnya dan juga melihat faktual dan juga yang wasatiyah itu tidak fanatis, ya, tidak fanatis. Contoh perbedaan orang fanatis dan tidak fanatis itu seperti apa? Orang fanatik itu dia terlalu tertutup, tidak membuka cakrawalanya, tidak membuka cara berpikirnya dengan melihat fakta-fakta sehingga mencari bagaimana sisi-sisi baiknya. Tidak. Kalau orang fanatis itu orangnya langsung, oh hukumnya gini, selesai. Dia tidak mau berinteraksi, tidak mau mencoba melebar, mencari sisi-sisi lain, tidak mencari hikmah, tidak mencari, oh ada sisi segala sesuatu dari muka bumi ini, ada negatif dan positif. Dia tidak mencari positifnya, tetapi hanya mengikuti apa sudah jadi doktrinnya, selesai. Tidak melihat sebab akibat,
dasarnya apa, alasannya apa, latar belakang apa, tidak. Nah, ini bedanya ya. Kalau orang fanatik itu cenderung mereka sangat tertutup. Sekarang ngomongin karya-karyanya. Karya-karya kitab tafsir Khawarij. Ya. Sebelumnya sepertinya apakah sudah pernah dijelaskan bahwa aliran Khawarij ini ya sejak pertama pernah muncul, setelah muncul sempat adanya namanya musnah ya, musnah kaum Khawarij itu sempat musnah. Kenapa? Karena terlalu ekstrimnya dia punya ajaran sehingga beberapa kelompoknya ada yang keluar ya, ada yang keluar sehingga mau tidak mau mereka menjadi musnah dan Allah pun juga yang memusnahkan mereka ya. Namun di akhir belakangan ini dia di tahun 19-an itu sempat muncul yang istilahnya adalah Neo Khawarij. Neo Khawarij itu siapa? Neo Khawarij adalah golongan orang-orang yang bukan golongan Khawarij, namun cara berpikirnya, doktrin-doktrinnya itu hampir sama dengan Khawarij. Sama ekstrimnya, sama yang mudah mengkafirkan seseorang, mudah melakukan perbuatan-perbuatan radikal. Nah, ini masuk kategori Neo Khawarij. Namun belakangan ini juga ya, sempat saya pernah ketemu videonya itu dia ada di Saudi Arabia waktu melakukan wawancara menyatakan bahwa dia orang Khawarij, ya kan? Kemudian dia pun waktu diwawancara bagaimana dengan melihat khalifah sekarang, bagi dia adalah harus dibunuh. Kenapa? Karena melakukan kerjasama dengan orang-orang kafir. Nah, ya kan. Jadi kalau di negara seperti sekarang ini kan sudah negara global, ya kan. Kita tidak bisa menafikan dengan negara global ini, dengan perkembangan global internasional bahwa kita harus bekerja sama dengan beberapa negara lain. Mau nggak mau pasti akan ada kerjasama kita misalnya ada yang negara Islam dengan negara non-Islam, ya kan? Nah, ini kan terlihat bagaimana untuk menjalin hubungan antara sesama manusia. Nah, ini di kaum Khawarij dia menyatakan ini tidak boleh, ya, tidak boleh melakukan kerjasama, tidak boleh bersekutu, tidak boleh menjalin hubungan bilateral dengan beberapa negara-negara kafir. Nah, ini kita lihat bahwa ya, ada beberapa orang yang mengaku dirinya Khawarij, ya. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Ini beberapa kitab tafsirnya. Kalau tadi kita ngomong sempat dia musnah, sehingga tafsir-tafsir yang kita temukan pun sedikit. Kitab-kitab yang berkenaan dengan tafsir Khawarij atau kitab-kitab yang berhubungan dengan Khawarij itu sangat sedikit kita temukan, ya kan? Bahkan walaupun ini disebutkan ada tafsir Abdurrahman bin Rustam Al-Farisi menyatakan ini pun juga tidak ditemukan bentuknya seperti apa sekarang, belum ditemukan ya. Ya, yang kita temukan di sini baru 6 nama ya, walaupun tiga tafsir pun itu dengan satu penafsir yang sama, ya kan. Nah, tetapi juga masih ada yang menyatakan belum pernah ketemu bentuk fisiknya. Ya. Ini kalau kita lihat begitu kenapa sedikit kitab-kitabnya, karena memang masa dari golongan Khawarij itu sendiri juga tidak panjang, ya, tidak panjang. Nah, saya juga akan kasih tahu kalian, saya punya pengalaman yaitu atau sedikit analisis saya. Analisis saya adalah kalau di zaman sekarang di Indonesia itu ada lembaga LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nah, itu kalau dari hasil analisis saya, beberapa ajaran-ajaran mereka seperti misalnya mereka anti dengan orang-orang yang selain golongan LDI. Tidak boleh interaksi terhadap orang. Bahkan walaupun mereka masih dalam satu keluarga, ya. Misalnya keluarga mereka itu tidak sepaham dengan mereka, maka mereka tidak boleh interaksinya berbeda dengan golongan mereka. Interaksinya seperti dia terhadap orang lain. Itu yang dikembangkan dalam doktrin LDI. Kemudian lagi najis. Nah, misalnya nih, mau rumah ataupun barang apapun milik mereka, ya, ketika tersentuh dengan kita misalnya orang Sunni, ya,
maka dianggapnya adalah barang itu terkena najis, maka harus sucikan. Nah, ini bagaimana mereka menutup dirinya dan juga menyempitkan interaksi dia terhadap orang lain. Nah, itu kalau saya lihat sebetulnya perlakuan-perlakuan mereka seperti ini yang khawarij, ya. Sudah mengkafirkan, wallahu alam, kalau mengkafirkan saya belum pernah dengar, tetapi setidaknya perilaku dia terhadap orang-orang yang tidak segolongan dengan mereka dianggapnya adalah najis. Rumahnya misalnya kedatangan dengan kita, maka dia harus sucikan, disiram dengan air gebur gitu ya. Nah, itu cara-cara mereka. Nah, kemudian saya pernah sebelumnya pernah ngontrak yang sebelahan ya, bersebelahan dengan mungkin itu bagi mereka masjid ya. Masjidnya orang LDI. Nah, di situ saya sempat mendengarkan bagaimana mereka kajian ya, kajian kalau setiap malam Jumat itu. Jadi cara penafsirannya begini. Waktu itu ada di juz 30-an. Saya kurang tahu tuh. Kalau nggak salah surat Al-Bayyinah atau surat Ad-Duha kayak gitu. Jadi cara menafsirkannya begini. Setelah dia masukkan hadis-hadis yang versi mereka. Mereka pun juga menyebutkan akhraja siapa, kemudian anak-anak siapa, kasih tahu. Nanti gini. Ketika menafsirkannya begini. Ayat ini penafsirannya sesuai pemahaman kita. Nah, begitu. Jadi ada kata-kata sesuai pemahaman kita. Nah, gitu. Jadi kan itu keluar dari penafsiran ulama terdahulu, penafsiran para sahabat, dan juga hasil penafsiran dari Rasulullah misalnya. Ya kan? Jadi keluar dari kaidah-kaidah tafsir. Nah, disinilah kita lihat ini sama dengan cara penafsirannya orang Khawarij. Dia menafsirkan sesuai kebutuhan mereka, sesuai dengan pemahaman pikir mereka. Ya, inilah yang saya dapatkan. Dan saya harap ya teman-teman semua ya dengan sudah belajar Khawarij, juga sudah belajar ilmu kalam tentang Khawarij, kemudian sudah belajar bagaimana cara berpikirnya orang Khawarij, penafsirannya orang Khawarij. Saya harapkan teman-teman semua untuk bisa menggunakan daya pikirnya, menggunakan analisisnya ya. Setiap siapapun, Ustadz siapapun atau orang yang Anda kenal yang mengajarkan pemahaman kepada Anda dengan cara-cara yang ekstrim atau memberikan doktrin-doktrin yang ekstrim, Anda cerna. Benar nggak sih? Boleh nggak sih? Betul nggak sih? Kenapa? Ya, kita orang Islam baca Al-Quran. Ya, di Khawarij itu pun yang ditafsirkan ayat-ayat tertentu yang mereka butuhkan. Nah, kalau kita menafsirkan semua ayat Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan bagaimana berinteraksi kepada manusia, ya kan? Membunuh itu dilarang. Bahkan kepada orang kafir sekalipun, ketika orang kafir itu tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, tidak membunuh kita, ya kan? Maka kita tidak boleh membunuhnya. Apalagi sesama muslim, ya kan, tidak boleh. Terhadap makhluk-makhluk lain pun kita juga diutus oleh Allah untuk berperilaku dengan akhlak yang baik, mau kepada tumbuh-tumbuhan maupun kepada hewan, ya kan. Jadi kita nggak boleh sembarangan namanya memutuskan sedikit-sedikit membunuh tanpa ada alasan yang memang memperbolehkan melakukan ya. Itu nggak boleh ya. Jadi saya harap kalian semua yang sudah belajar mazhabul tafsir juga belajar aliran-aliran dan mempelajari bagaimana doktrin-doktrin dan cara berpikir setiap aliran ya. Saya harap kalian semua pun juga melakukan daya kritis setiap bertemu siapapun yang mengajarkan Anda atau mengajak Anda, kira-kira apa yang mereka ajarkan pada Anda ya. Itu kira. Oke, ada pertanyaan dari apa yang saya jelaskan? Atau ada yang belum terjawab? Tanya. Ya. Izin bertanya, Bu. Untuk pemahaman ekstrim yang mereka miliki itu bakal makin besar nggak sih, Bu, tingkat keekstrimannya dari zaman ke zaman? Terus pertanyaan selanjutnya, negara mana sih, Bu, yang lebih banyak gitu orang dengan aliran Khawarij? Makasih, Bu. Lebih banyak
Kalau masalah lebih banyaknya, saya belum pernah dapatkannya. Tapi ada yang mengatakan itu di Maroko, ya. Ada yang mengatakan itu di Maroko, dengan di beberapa, kalau Maroko tuh, ya di Maroko. Maroko itu sekitar termasuk kategori Afrika ya, Asia Afrika situ. Dataran situ ya. Tetapi wallahu alam, ya masalah yang lebih banyak saya kurang begitu dapatkan. Kenapa? Karena memang Khawarij ini pun juga semakin lama semakin sedikit, ya kita ketahui. Sebetulnya kalau golongan Khawarijnya sendiri itu sudah musnah, ya kan? Sudah musnah. Tetapi itu sekarang cara berpikir yang seperti Khawarij itu muncul gitu. Muncul lagi. Nah, ini yang kita harus hati-hati ya. Nah, kenapa dia bisa muncul? Nah, kita harus dalami lagi. Kira-kira di latar belakangnya apa? Siapakah yang memunculkan? Atas dorongan apa? Kita juga harus pelajari itu. Kenapa? Di zaman sekarang ya, di zaman sekarang itu apalagi ya zaman sekarang tuh ya ngeri ya. Begitu banyak kepentingan yang berurusan dengan kebutuhan pribadi masing-masing, ya kan? Bagaimana memfitnah masing-masing, membentuk dan membuat regenerasi, ya kan? Membuat kader. Kita pun harus hati-hati. Politisasi yang dibangun seperti apa, ya. Nah, sekarang banyak kita akan temukan, apalagi Islam. Islam itu sangat disorot. Nah, cara apa istilahnya? Cara menghancurkan Islam adalah salah satunya adalah memasukkan beberapa merusaknya itu gini, memasukkan beberapa pemahaman-pemahaman atau cara berpikir yang ekstrim itu salah satunya menghancurkan Islam ya. Islam ketika sama Rasulullah sudah dikenalkan dengan cara berinteraksi ya, berinteraksi berbeda agama, berbeda suku ketika di Madinah. Itu kan udah kelihatan contohnya bagaimana Rasulullah mengembangkan kita itu harus bersikap damai dan menciptakan perdamaian. Nah, kan begitu. Ketika menciptakan perdamaian, bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda, kan begitu. Nah, namun dengan berjalannya waktu, ya kan, banyak orang-orang yang disusupi dengan cara berpikir ekstrim. Nah, begitu juga kok bisa masuk ya, berarti cara orang tersebut juga mau kenal orang yang akan dia pengaruhi itu seperti apa kondisinya, kan gitu. Ketika sekarang juga sebelum Anda mencoba menganalisis orang lain, analisis diri kita sendiri. Ya. Saya ini termasuk orang yang bisa menerima perbedaan nggak sih? Saya ini orangnya termasuk suka yang ekstrem-ekstrem apa enggak? Nah, ini juga harus hati-hati. Ketika Anda terlalu bangga dengan menjadi orang yang sangat pintar, orang yang sangat alim, terus Anda merasa, aku harus menjadi orang yang sangat alim. Aku harus menjadi orang yang sangat idealis. Aku harus menjadi orang yang sangat berbeda. Aku harus menjadi, intinya kalau dikit-dikit apa ya, dikit-dikit itu ekstrem aja. Ketika Anda menyukai hal itu, ya siap-siap Anda bisa dijadikan alat orang-orang yang ingin menghancurkan Islam lewat Anda. Ya. Karena untuk menghancurkan Islam itu dari segala sesuatu yang bergaris keras. Ya. Tidak mudah memaafkan, tidak mudah mendapatkan sisi-sisi positif dari suatu keadaan atau suatu objek kayak gitu. Ya. Orang-orang yang moderat, orang-orang yang wasatiyah, orang-orang yang disukai Rasulullah adalah apa? Menggunakan gampang. Dalil yang paling gampang adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sebelum itu adalah lafaz lagi bahwa walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Nah, itu sudah. Itu paling enak. Ayat itu tuh paling enak untuk membuat Anda bisa memahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang batil. Berarti Anda diharuskan mendapatkan apa? Mendapatkan sisi-sisi positif dengan segala apapun yang diciptakan oleh Allah. Mau bentuknya materi itu berarti yang bentuknya benda bisa kelihatan indera, atau bentuknya keadaan Anda. Misalnya,
Dapat sakit. Oh, ini sisi baiknya apa sih dari sakit? Dapat musibah. Oh, sisi musibah ini baiknya apa sih? Nah, kayak gitu. Jadi, segala sesuatu yang dikasih oleh Allah itu pasti ada positifnya. Nah, orang yang bisa begini adalah siapa? Orang yang bisa berpikir moderat, orang yang bisa berpikir membuka hatinya dan membuka cakrawalanya. Tapi kalau orang yang tidak bisa dan lebih cenderung tertutup, dia akan gampang menjustifikasi seorang salah, menjustifikasi seorang sesat, menjustifikasi keadaan itu negatif dan sebagainya. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu, Ya. Ibu baru saja kemarin-kemarin tuh ini dapat cerita ya dari teman. Ada yang namanya itu MTA, Bu, Majelis pokoknya MTA itu, Bu. Nah, ini juga belum terlalu paham. Majelis apa tadi? Majelis MTA atau apa? Iya, Majelis Tafsir Al-Qur'an. Nah, ini dapat ceritanya itu katanya ketika itu kan temannya, aku punya teman, nah temannya itu dia katanya membolehkan menaruh Al-Quran itu di bawah, Bu, di lantai. Dan ini juga belum terlalu tahu gitu MTA itu seperti apa. Barangkali Ibu tahu gitu. Nah, kita kembali ke Khawarij. Khawarij salah satunya adalah cara berpikir ekstrimnya adalah menyatakan bahwa Al-Quran yang tertulis ya bukanlah Al-Quran. Al-Quran yang dimuliakan hanya di Arsy ya. Nah, ini salah satu cara, ini termasuk salah satu berpikirnya orang Khawarij. Sehingga mushaf Al-Quran bagi mereka itu boleh-boleh saja taruh di bawah, boleh-boleh saja dia injek atau di apa. Jadi tidak ada perlakuan menghormati Al-Quran. Itu salah satu cara berpikirnya orang Khawarij ya. Nah, itu kita harus hati-hati ya. Jadi gini, saya nggak tahu kalian di sini sudah pernah belajar kitab itu nggak? Apa ya? Allah, sampai lupa namanya kitabnya. Pokoknya tentang di situ kategori kitab ulumul Quran, tapi masuknya pada bab-bab orang-orang penghafal Al-Quran. Kemudian babnya masuk pada akhlaknya dengan Al-Quran seperti apa. Udah pernah belajar belum kalian? Terus saya dapatnya saya di pesantren. Di situ dijelaskan bahwa kita pun juga harus mempunyai akhlak yang baik terhadap Al-Quran. Nah, sehingga kita kalau orang Sunni dijajarkan Al-Quran itu ketika dalam sebuah mushaf tertulis ayat-ayat Al-Quran ya, maka kita harus punya wudhu. Nah, ketika 30 juz ya. Ketika ada penafsiran maka dilihat penafsirannya lebih banyak mana nih penafsirannya atau Al-Qur'annya. Ya. Kalau kita orang Syafi'iyah maka diajarkannya kalau lebih banyak Al-Qur'annya daripada penafsirannya, maka kita harus tetap punya wudhu. Kalau Syafi'iyah ada Al-Quran sama terjemah. Maka kalau Al-Quran sama terjemah saja, maka hukumnya tetap harus mempunyai wudhu. Ya, kita harus punya suci. Ya, itu baru megangnya aja. Ya, belum lagi kita memperkenalkan Al-Quran. Ya, kita pun juga ketika membaca Al-Quran juga harus dalam keadaan yang sopan, bawanya juga sopan, naruhnya di atas yang tempatnya tinggi, tidak sembarangan. Ketika Anda menemukan orang-orang yang tidak berakhlak baik terhadap Al-Quran itu firman Allah ya. Kalau misalnya mau ngomongin segala sesuatu yang suci itu hanya di arsy saja, misalnya mau ngomongin seperti itu ya. Ya berarti nggak ada ceritanya Rasulullah diutus untuk diutami memakarimul akhlak, nggak ada gitu kan. Allah itu diutus kepada seluruh manusia untuk menciptakan, untuk berbuat namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah seperti apa ya kan? Minimal bukan minimal. Akhlakul karimah yang tinggi apa? Al-Qur'an ya. Al-Qur'an kan kalamullah. Kalamullah yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk tulisan, itu pun karena apa gitu loh. Itu pun juga termasuk dari bagian istihadnya para sahabat untuk menghindari yang namanya kemusnahan Al-Quran disebabkan begitu banyaknya para khufat yang meninggal, kan begitu ya kan.
Nah, karena tidak semua orang gampang menghafalkan Al-Quran, maka digunakan cara menjaga Al-Quran salah satunya dengan menulis Al-Quran. Nah, menulis Al-Quran sendiri, kalian juga sudah pelajari bahwa bentuk tulisannya pun semakin lama semakin berkembang sampai akhirnya diputuskan ya bentuk tulisan Al-Quran tuh yang benar seperti apa. Di sekarang pun kita akan ketemukan perbedaan mushaf Rosem Usmani yang di Madinah dengan di Indonesia beda. Yang rosemnya dari Pakistan pun juga berbeda. Nanti belum lagi cara kalau kita ketemu nanti ya, bukan Pakistan, satunya lagi di Afrika. Di Afrika tuh ada, kalau misalnya ada huruf ba, kita titiknya 1, nanti kalau jim titiknya 1, kalau di lainnya mungkin ada tulisannya sampai sekarang jimnya adalah titiknya misalnya 3 di atas gitu. Tetapi pengucapannya sama. Nah, di sini kan gini. Ketika Al-Qur'an itu memang dimuliakan di dalam Al-Arash, ketika dia di bumi pun dalam bentuk apapun, ketika dia sifatnya Al-Qur'an, dia tetap mulia. Kenapa? Karena dia hanya sebuah transformasi dari kalamullah gitu loh. Bagaimanapun Al-Qur'an tetap kalamullah. Mau bentuknya seperti apapun dia tetap mulia. Bahkan di kita di Sunni dan Syafi'i, ketika mendapatkan lembaran kertas di situ ada tulisan ayat Al-Qur'an, kita nggak boleh serta-merta buang sembarangan, ya kan? Ini bentuk apa? Bentuk kita aplikasi dari makarimul akhlak, yaitu akhlakul karimah, ya kan? Supaya apa? Kita pun menjalankan perintah Rasulullah. Rasulullah itu menyuruh kita berakhlak karimah, ya kan? Kalau sama Al-Qur'an saja kita bisa berakhlak baik, apalagi sesama manusia. Oke? Jadi nanti kalau Anda temukan di situ di dalam sebuah majelis ya. Walaupun perdebatannya misalnya gini, la yamassuhul mutahharun. Oke lah kalau masalah perdebatan misalnya Al-Qur'an itu yang paling mulia adalah di Arsy, terus misalnya boleh memegang Al-Qur'an adalah misalnya bagi orang yang punya hadas boleh memegang Al-Qur'an misalnya, ada cuma perbedaannya di situ. Perbedaan memegang saja itu masih mending lah gitu. Tapi kalau sampai dia memperlakukan Al-Qur'an dengan akhlak yang buruk itu nggak boleh ya. Anda pernah dengar kemarin waktu kebakaran di IKI, itu Al-Quran yang nggak kebakar loh. Anda kebayang nggak bangunan segitu gedenya hangus semuanya, tapi Al-Quran nggak hangus. Anda bisa bayangkan bagaimana Allah itu. Nah, Allah sendiri menjaga Al-Quran yang bentuk kertas itu loh, sama Allah dijaga. Gitu. Sama Allah pun diselamatkan dan dihormati oleh Allah, dimuliakan. Yang di bumi bentuk kertas itu dimuliakan oleh Allah. Terus kita yang manusia biasa nggak memuliakan itu. Hello, siapa kita? Ya kan? Nah, kita gunakan daya akal pikir kita. Anda bisa kok lihat, kejadian banyak. Orang yang memuliakan Al-Quran, orang yang memuliakan bentuk Qurannya sendiri. Allah jaga dia. Allah jaga dari api neraka. Allah jaga dari api dunia saja dijaga. Ya, apalagi kalau sampai kita ngelihat orang memperlakukan Al-Quran dengan tidak baik, ya kita kritisi sajalah, kita lihat fakta-fakta dan kita lihat kita siapa, oke? Berarti bisa dibilang yang itu tuh ya mengikuti ajaran Khawarij gitu ya Bu? Oh, nggak bisa kita ngomong langsung mengikuti ajaran Khawarij ya. Kita harus tahu gini, jangan langsung menjustifikasi dia mengikuti ajaran Khawarij, jangan ya. Kita hanya bisa mengatakan maaf untuk perlakuan untuk pembahasan ini Anda salah atau pembahasan ini kurang benar, begitu ya. Nah, tapi tidak bisa kita langsung masukkan dia ke dalam golongan Khawarij. Untuk menentukan dia Khawarij, pertama dia sendiri harus menobatkan bahwa saya adalah Khawarij. Baru silakan kita ngomong, oh Anda Khawarij, ya Anda Khawarij. Atau kalau misalnya nanti kita ketemukan perlakuan dia, kita nggak bisa langsung ngomong dia Khawarij. Mungkin bisa ngomong perlakuan beberapa aplikasi Anda atau doktrin Anda ada semi-semi Khawarijnya loh. Itu aja caranya. Jadi halus dikit lah ya. Jadi jangan langsung ekstrem. Kalau Anda ekstrem langsung ngomong dia Khawarij, sama aja deh sama Khawarij ya kan. Dikit-dikit langsung menjustifikasi orang, kamu tuh orang kafir, kamu tuh orang Khawarij, kamu tuh orang gitu. Saya sudah kenalkan pada kalian semua, kita harus analisis lebih dalam ya. Tabayun lebih dalam. Siapa mereka? Ajarannya apa aja sih? Ya kan? Tadi kan baru dilihat kan
baru bagaimana mereka memberikan akhlak terhadap Al-Quran. Kan baru itu kan. Ya, belum dilihat lagi bagaimana mereka melakukan orang selain golongan mereka, fikihnya bagaimana, interaksinya bagaimana, dan sebagainya. Oke? Bisa dipahami? Nah, iya Bu, paham. Soalnya mereka juga bilang gini, kalau kita gitu ya Bu, ini katanya, kalau misal boleh aja apa sih nikah sama yang bukan dari golongan dia, tapi pun nanti bakal ada cekcok gitu. Jadi lebih baik nikah yang sama-sama ngikutin MTA itu Bu. Gitu. Ya, kan itu masih katanya daripada cekcokan gitu. Ya, itu kan itu tadi cara dia menjawab pertanyaan orang lain, ya kan? Tapi dia tidak tertulis dalam doktrin mereka. Ya, Anda harus tahu itu. Kalau tidak tertulis dalam doktrin mereka, misalnya dilarang menikah dengan sesama golongan mereka. Bagi yang menikah dengan golongan apa yang tidak segolongan dengan mereka, maka dinyatakan kafir. Nah, itu baru ya. Nah, itu baru kita menyatakan tuh masih khawarij nih. Karena dia sendiri tidak menyatakan dia khawarij gitu kan. Nah, gitu. Jadi tetaplah yang kita harus hati-hati ya, jangan, saya nggak mau kalian mentang-mentang nanti udah banyak ilmunya terus dikit-dikit langsung gampang menjustifikasi, saya nggak mau. Halo, jadi banyaknya ilmu tuh seharusnya bikin Anda semakin hatinya wasi, hatinya semakin luas, bisa menerima siapapun dan bisa menghadapi siapapun. Nah itu dong, tujuan saya adalah kalian bisa menghadapi siapapun ya, menghadapi siapapun dengan enjoy gitu. Dia berani apa namanya melakukan perbuatan, berani keras terhadap Anda, bagaimana kita bisa untuk melakukan dengan cara lunak gitu ya. Bisa paham? Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup Ibu, waktunya sudah habis. Oh iya, 11.10. Oke, kalau gitu saya ambil fotonya dulu ya. 1, 2, 3. Ibu, mohon maaf Ibu. PPT yang kemarin dan hari ini boleh di-share ke grup nggak Ibu? Oh ya, sebentar ya. Saya tuh selalu lupa kalau udah kalian minta share-share itu. Karena habis ini pindah sana, pindah sini. Oke, insya Allah nanti juga saya lihat juga ada perlu dirubah apa enggak. Karena tetap nanti takutnya saya, nah PPT itu kan use my grade gitu loh. Takutnya nanti kalian itu tak paham. Jadi saya perlu lagi lihat kira-kira dengan kata-kata begini dapat poinnya nggak sih? Gitu kan. Juga saya lihat berada di Insya Allah pasti akan saya share ke kalian semua. Oke, selesai. Cukup sekian dan semoga kita semua dikasih kesehatan ya, dikasih ilmu yang manfaat, hidayah oleh Allah, kemudian gampang memahami semua ilmu yang kita pelajari dan dijauhkan dari Allah kesombongan, dikasihkan kemudahan ngafalin Quran. Nah, saya bolak-balik ingatkan kalian ya. Sudah didoakan, tinggal kalian sendiri juga mau berdoa sama berusaha. Semoga gampang ngafalin Al-Quran, dikasihkan kemudahan ngafalin Al-Quran, kasih istiqomah, kasih kemantapan, ya, komitmen ngafalin Al-Qurannya. Dan kasih kesehatan, keluarga kita semuanya dikasih kemudahan dan ekonomi yang lancar. Cukup sekian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Ibu. Sama-sama.